aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu. Ya, jadi di suatu hari di tahun lalu aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu ya. Ada satu cita-citaku sebenarnya yang dari dulu tuh kayak belum kesampaian adalah bergerak di bidang pendidikan dengan cara yang sustain gitu. Jadi biasanya kan kalau di bidang pendidikan aku lebih yang kayak fundraising terus membiayai sesuatu gitu, tapi bukan yang sustain dalam arti berkelanjutan. Nah, di suatu hari di tahun lalu aku bertemu dengan Angel, dengan Neza dari Nara Kreatif dan teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya ketika kita brainstorm dan kita menemukan sebuah ide untuk aku bisa terjun ke bagian itu gitu, ke bidang itu. Bukan suatu kebetulan juga di tahun lalu tuh aku merilis sebuah single judulnya Percaya. Kebetulan Percaya ini tema besarnya tuh juga adalah bagaimana ketika kita merasa dunia kita tidak sedang baik-baik saja gitu, dan kita bisa bertahan hanya karena rasa percaya itu gitu. Nggak tahu, mungkin yang di atas yang ngatur, kita juga sebenarnya nggak tahu gimana mau melangkah, bagaimana akan melangkah, tapi bahwa rasa percaya tuh bisa menggerakkan dunia, ternyata itu benar gitu. Dan akhirnya aku dari lagu Percaya ini bersama Nara Kreatif mendirikan yang namanya Sekolah Anak Percaya, yaitu kita membiayai sekolah untuk anak-anak di Kampung Pemulung yang putus sekolah. Jadi di sini tuh kita mulai dari yang di Jakarta Timur ini gitu ya, tapi kita berusaha ingin sekali ke depannya kolaborasi ini masih terus berlanjut untuk di wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi ini adalah graduation yang pertama untuk Sekolah Anak Percaya, kolaborasi aku dan Nara Kreatif. Untuk itulah aku hadir di sini karena ini sangat berkaitan. Jadi tetap untuk memilih konsentrasi di bidang pendidikan. Oke, aku cerita sedikit tentang backgroundku bahwa dalam puluhan tahun aku berkarya, aku merasa memang give back itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kebetulan aku sendiri memang selama ini aktif sekali di bidang lingkungan, terus di bidang sosial yang seperti bencana alam, kemudian pengentasan kemiskinan seperti itu. Tapi aku merasa pendidikan itu diperlukan supaya kita tuh menjadi masyarakat yang pintar. Itu tuh adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Kalau kita pengen negaranya sejahtera, kalau kita pengen negaranya maju, dan banyak hal-hal bobrok yang ingin sekali kita papas dari negara ini gitu, maka diperlukan ya masyarakat yang pintar gitu. Pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan. Nah, makanya sebenarnya aku merasa sangat sedih dan prihatin ketika memang ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya gitu. Jadi aku merasa ini adalah tanggung jawab bersama. Hari ini karena konsepnya diminta pakai kebaya, jadi aku pakai kebaya. Ini kebayanya dari Lemari Lila di Yogyakarta, terus kainnya ini tuh dari kain Menggah Agung, pengrajin di Bali. Kemudian ini tuh udah koleksi lama sih, waktu itu beli pas hamil Kawa. Udah gitu. Untuk antingnya hadiah dari Insani Silitonga. Ini juga pasti pengrajin sini yang bikin ya. Gitu. Jadi hari ini temanya brand-brand lokal. Aku memang seneng ya kalau misalnya dapat tema kebaya, berarti ini adalah salah satu kesempatanku untuk bisa mempromosikan brand-brand lokal. Uniknya brand-brand lokal adalah karena biasanya kan slow fashion, dalam arti mereka nih pengrajin tuh artisan kan, jadi mereka tuh bikin satu untuk waktu yang juga tidak cepat gitu. Jadi biasanya kesempatan untuk kembaran sama orang lain tuh jarang gitu. Jadi pasti unik, kayak seperti ini kan kebaya yang kayaknya aku juga belum pernah lihat gitu sebelumnya. Ada gambar perempuan, gambar laki-laki gitu. Bukan kebaya formal, ini justru kebaya sehari-hari. Aku juga pengen ngasih tahu bahwa ternyata kebaya yang dibordir itu belum tentu juga adalah kebaya yang
tidak bisa dipakai sehari-hari. Kalau bawahnya ini aku pakaiin jeans atau tetap pakai seperti ini tapi mungkin sepatunya bukan high heels, mungkin malah bisa dipakai ke kampus gitu atau ke apa belanja misalnya gitu sih. Kalian sendiri punya koleksi UMKM? Aku kebetulan memang koleksi kain gitu. Jadi selain dari kain tradisional, jadi selain dari kebayanya, aku juga koleksi kainnya dari tempat-tempat yang aku pernah datangin di Indonesia. Kenapa sih kalian memilih untuk koleksi kain? Sebenarnya nggak memilih ya, jadi karena aku tuh sering banget ngebolang gitu kan. Ya kalau lagi ngebolang, selain dari alamnya, yang pasti aku datengin tuh adalah pengrajinnya gitu. Karena kan apalagi yang unik dari sebuah tempat pelosok di Indonesia kalau bukan alamnya, makanannya, ya pengrajinnya gitu. Karena kain itu nggak ada satu daerah pun yang sama gitu. Jadi walaupun di Sumba misalnya, kita ngelihatnya oh kain Sumba tuh kayak gitu. Tapi sebenarnya antar kecamatan aja tuh bisa beda gitu sentuhan-sentuhannya. Nah itu yang menurutku adalah kekayaan yang hanya dimiliki oleh Indonesia gitu. Orang-orang bahkan kalau misalnya lagi ke pedalaman, aku bisa rebutannya tuh sama orang-orang luar negeri gitu. Aku minum dulu sebentar boleh ya? Sani, boleh minta minum sebentar? Sani, sorry. Ya, sama-sama. Kamu udah kan? Iya lanjut ke update. Lanjut. Kak Andi kan sering juga keliling Indonesia. Kemarin lihat Instagramnya sempat keliling Eropa juga ya? Iya. Itu kemana aja sih? Kalau ke Eropa kemarin ke Paris, Swiss, Amsterdam. Bareng sama keluarga. Rencana liburan akhir tahun karena kebetulan adekku tinggal di sana, jadi ibuku juga mau mengunjungi cucunya, terus kita juga ya karena tempatnya ya pengen aja pengen nunjukin ke anakku khususnya yang kedua ya karena belum pernah. Kayaknya sih bukan beberapa kesempatan ya, karena selalu di setiap kesempatan. Karena basically sampai sekarang aku masih menyusui, jadi ya masih bawa kalau pekerjaannya atau aku travelingnya lama atau lebih dari sehari ya pasti aku akan ajak anakku. Repotnya seperti apa ya basically sama aja ya, maksudnya di sini kan juga repot juga, di sana ya repot, cuman repotnya berbeda gitu karena kan ada adjustment dia dengan cuaca misalnya, karena di sana kan sedang winter, kalau di sini juga agak humid panas gitu. Nah itu adjustment seperti itu. Kemudian dari waktu misalnya kayak di sini jam berapa, di sana jam berapa, itu aja sih. Selebihnya mungkin hanya adaptasi dengan tempat-tempat baru gitu, karena kalau anakku yang kedua kan lahirnya pada saat pandemi, jadi terpapar dengan kondisi-kondisi yang atau situasi yang baru tuh lebih sedikit dibandingkan anakku yang pertama gitu. Oh enggak sih, karena adikku tinggal di sana, jadi aku tahu seperti apa di sana tuh seperti apa gitu. Jadi aku kalau kekhawatiran mengenai itu enggak. Kalau di sana menyenangkan sih sejujurnya ya, cuman memang dinginnya agak ekstrim. Waktu aku datang pertama tuh -4, kemudian waktu terakhir pulang tuh juga anginnya benar-benar kencang banget sampai anak-anakku tuh kayak malas banget keluar gitu. Jadi kayak aduh hari ini keluar ya, jadi justru dia pengennya kayak di rumah aja gitu waktu di sana. Kalau di jalan-jalan ke luar negeri yang dikangenin tuh adalah udara bersihnya. Jadi bagaimanapun sebenarnya aku tuh seneng banget ngajak anak-anakku tuh naik transportasi umum kan. Jadi kalau di sini juga sebenarnya seneng gitu ngajak mereka jalan kaki atau naik MRT atau apa gitu ya. Cuman kadang-kadang polusinya itu yang bikin aku tuh kayak aduh gitu deg-degan gitu ya. Terus belum orang yang kayak ngerokok tuh banyak gitu di tempat-tempat umum. Nah kalau di sana lebih karena udaranya lebih kualitasnya lebih baik gitu, jadi kayak ya bisa. Dan mungkin karena dingin experience-nya beda gitu sama di sini. Tapi ada lah pasti di budget. Sebenarnya goal yang seperti itu belum ada, tapi memang nggak sengaja terjadi lah gitu. Maksudnya ada kesempatannya untuk ke luar negeri. Next project-nya mungkin kami mau bikin single atau? Iya, next project-nya jadi di bulan Februari nanti tanggal 14
aku tuh mau merilis, karena tahun ini kan bertepatan dengan 23 tahun aku berkarya. Tanggal 14 nanti aku akan merilis album pertamaku yang dulu tahun 2000, nggak tahu udah pada lahir belum, judulnya Bisikan Hati. Dulu tuh sudah keluar tapi kan hanya kaset dan CD, jadi belum ada di digital. Ini untuk pertama kalinya akan ada di digital, sehingga aku akan ada showcase di pelataran nanti gitu. Jadi ini special showcase. Enggak satu desa, 23 tahun 23 tahun berkarya lah gitu. Cuman ini maksudnya bukan konser, jadi lebih kayak peringatan CD yang album yang pertama itu kembali dirilis dalam bentuk digital. Kemudian setelah itu di bulan Maret nanti akan hadir singleku yang berikutnya, dan di bulan April juga. Rasanya seneng banget Mbak, karena mungkin selama 23 tahun berkarya tuh alasan kenapa aku berada di industri musik nih terus berubah gitu. Tapi semakin kesini ya semakin matang, semakin jalanin dengan hati, dan semakin mengalir gitu. Jadi mungkin kalau dulu tuh aku masih masih punya ego yang menggebu-gebu gitu ya. Tapi semakin kesini semakin ngerasa kayak ternyata seperti hari ini aja nih, kayak ternyata lagu itu tuh berangkat dari sebuah lagu tuh kita bisa loh menciptakan suatu hal yang seperti ini gitu. Jadi ada banyak aspek-aspek yang tidak terduga gitu di dalam dunia seni sendiri. Tapi tantangan dunia sendiri kayak gimana sih? Iya, kalau bisa dibilang sih sebagian orang mungkin melihatnya sebagai tantangan ya, cuman mungkin kalau aku pribadi melihat ini kayak emang kenyataan, terus kayak emang harus kita memaksa otak kita untuk terus berputar gitu. Yang pertama itu untuk memiliki support system yang kuat gitu, sehingga kita selalu punya teman untuk tektokan untuk strategi di dalam industri musik ini, karena kan penyanyi baru terus gitu, terus acara juga terus berevolusi bentuk acara, kemudian pendengarnya juga semakin pintar gitu. Itu kan berarti banyak sekali yang harus kita pikirkan gitu. Udah ya, aku mau nyanyi lagi nih.